Bab 533. Sylvia hamil. Yang kuat membuat aturan, dan yang lemah akan mematuhi aturan. Kingston Jiang mengucapkan kalimat ini di dalam hatinya, sepertinya masuk akal. Segera, dia menggelengkan kepalanya, menyangkal pikiran di benaknya. Melihat Winona Jiang, dia bertanya, jika itu adalah kamu, apakah kamu akan mengizinkan wanita lain untuk berbagi pria denganmu? Aku. Winona Jiang terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Kingston Jiang akan menanyakan pertanyaan ini padanya. Dia dibesarkan di keluarga Jiang. Dia tahu aturan seni bela diri kuno dengan baik, dan dia juga tahu nasibnya sendiri, di depan pasti akan digunakan sebagai alat untuk pernikahan keluarga. Tentang pernikahannya dan masa depannya, dia tidak pernah memikirkannya. Dia hanya berpikir bahwa dia akan menikah dengan pria yang kuat di masa depan. Seorang pria kuat yang dapat membantu keluarga Jiang. Adapun orang macam apa yang kuat ini, dan berapa banyak wanita, dia tidak bisa memprediksi ini. Seharusnya iya. Winona Jiang berpikir sejenak dan berkata, jika dia cukup baik dan cukup kuat, bagaimana aku bisa menguasai satu orang? Setelah mendengar ini, Kingston Jiang tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak bisa memahami pikiran Winona Jiang. Namun, dia juga terjerumus ke dalam pemikiran. Selama ini dia sangat bingung. Karena itu, banyak orang menjadi kecewa. Jika memang seperti ini, bukankah tidak akan ada orang yang kecewa? Pemikiran ini terlintas di benaknya dan langsung ditolak olehnya. Benar-benar tidak bisa seperti ini. Ini tidak adil bagi siapapun. Ini tidak adil bagi Klutang, juga tidak adil bagi Sylvia Yi. Meninggalkan pikiran kacau di hatinya, menyembuhkan luka-lukanya dengan ketenangan pikiran. Winona Jiang berdiri di samping, dan tidak berbicara lagi, hanya melihatnya dengan tenang. Setelah melihat cukup lama, ada senyum di wajahnya yang bahkan tidak dia sadari. Dia pikir takdirnya akan selalu ada di tangan Dimas Jiang. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan meninggalkan keluarga Jiang. Pada saat ini, dia akhirnya meninggalkan keluarga Jiang. Tanpa sadar dia membuka tangannya, memeluk udara, mengangkat kepalanya sedikit, menghirup udara segar, dan bergumam pada dirinya sendiri, perasaan bebas stres yang tidak terkendali ini benar-benar bagus, tapi aku tidak tahu berapa lama ini akan bertahan. Dia tahu bahwa Dimas Jiang telah mengusirnya dari keluarga, hanya karena tidak ingin ikut dalam pertarungan pasukan besar. Dan Dimas Jiang memang menggunakan Kingston Jiang untuk menghabisi Tuan Gao, lebih baik dapat membunuh 3 klan lainnya, sehingga mengeluarkannya dari keluarga dan membiarkannya membantu Kingston Jiang. Ketika Kingston Jiang melindunginya sebelumnya, dia merasakan detak jantungnya menjadi cepat, dan dia hatinya merasa sangat bahagia. Kingston Jiang mengatur napasnya untuk beberapa saat, menekan ki darah yang mengamuk di tubuhnya, dan berdiri. Dia melihat Winona Jiang berdiri di samping, yang terus-menerus menyeringai. Apa yang kamu tertawakan? Hah? Winona Jiang tersadar, tiba-tiba membuang senyumnya, dan bertanya, tertawa, memang ada. Ya. Kingston Jiang berkata dengan serius, tertawa sangat bahagia. Tidak. Winona Jiang berbalik, dia sedikit gugup, seolah-olah dia takut Kingston Jiang dapat melihat kebusukannya dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, bagaimana rencanamu untuk menghabisi Tuan Gao? Kingston Jiang berkata, pergi cari uang dulu dan tanyakan kepada Panglima Tentara Api Merah, Komandan Tentara Api Merah, Putra Surgawi, 1 bulan ini, seharusnya sudah ada hasilnya. Setelah menjabat, baru akan membuat rencana terperinci. Ayo pergi. Kingston Jiang pergi duluan. Winona Jiang mengikuti di belakangnya. Dia melambaikan tangannya, terdapat senyum di wajahnya yang bahkan tidak disadarinya. Tiba-tiba dia bertanya, ngomong-ngomong, Kak Kingston, di hatimu, siapa yang kamu suka? Tang Klutang, Qin Tiasu, atau Sylvia Yi yang memiliki hubungan sangat dekat denganmu? Kingston Jiang berpikir sejenak dan berkata, Klu. Dia bisa hidup, itu semua karena Klutang. Untuk menyelamatkannya, Klutang hingga terbakar, hingga wajahnya rusak,
setelah 10 tahun, dia menjalani kehidupan yang menyedihkan. Dia bersumpah untuk melindungi Klutang selama sisa hidupnya. Oh ya, bagaimana dengan Kintia Su? Dia adalah cinta pertamamu. Dia selalu percaya bahwa kau tidak mati. Dia telah menunggumu selama 10 tahun. Dan juga Sylvia Yi, kamu harus bertanggung jawab padanya, bagaimanapun juga itu adalah anakmu. Setelah mendengar kata-kata itu, Kingston Jiang langsung berhenti, berbalik dan menatap Winona Jiang dengan tatapan bingung. Kamu, apa yang kamu katakan? Jiang Winona bercanda tersenyum dan berkata, Sylvia sedang hamil. Apa? Kingston Jiang langsung terkejut. Hamil? Ya, aku pergi ke acara pertunangannya untuk mencari dan membawanya pergi. Aku berpura-pura menjadi dirimu, kan? Dia sangat bahagia. Dia mengatakan segalanya karena dia sangat bahagia. Dia mengatakan bahwa awalnya dia berencana untuk membesarkan bayinya sendirian, tetapi keluarga memaksanya untuk bertunangan, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju. Winona Jiang berkata dengan senyum menawan di wajahnya yang cantik, selamat, segera akan menjadi seorang ayah. Apakah kamu senang? Pasti sangat gembira. Kingston Jiang sama sekali tidak merasa senang atau gembira. Hanya ada keterkejutan. Mengapa dia hamil? Dia dengan serius dan bertanya, kamu mengantarnya ke Jiangzhong, apakah Klu tahu? Masih belum tahu, mana berani aku memberitahu Klu, jika dia gegabah dan melakukan sesuatu, harus bagaimana, dia adalah seorang pendekar tingkat 3 alam, dan penguasa istana Aula Raja Surgawi, Sylvia hanyalah orang biasa. Gambar. Dia berkata dan menepuk bahu Kingston Jiang, dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, paling tidak menutupinya dari Klutang, membeli villa untuk Sylvia Yi, sehingga dia dapat melahirkan anak dengan tenang. Winona, kali ini sungguh terima kasih, kalau bukan kamu, maka Sylvia sudah bertunangan dengan orang lain, aku masih tidak tahu, dia mengandung anakku. Kingston Jiang tampak sangat bersyukur. Meskipun tidak tahu bagaimana menangani masalah ini, Winona Jiang sangat membantunya. Sudah aku bilang, tidak usah berterima kasih padaku. Winona Jiang merapatkan bibirnya dan terkekeh, meletakkan sepasang tangannya di belakang punggungnya, bersiul, dan berjalan ke depan. Kingston Jiang berpikir sejenak dan mengejarnya. Kurasa aku harus kembali ke Jiangzhong untuk melihatnya dulu. Kamu ambil keputusan saja, bagaimanapun, aku sekarang sudah dikeluarkan dari keluarga Jiang, kemanapun kamu pergi, aku akan mengikutimu. Aku akan melakukan semua yang kamu perintahkan padaku. Winona Jiang yang meninggalkan keluarga Jiang, tampak dalam suasana hati yang baik, bibirnya terus menyunggingkan senyum manis. Yah, tidak pergi mencari uang dulu, pergi dulu ke Jiangzhong. Kehamilan Sylvia Yi benar-benar di luar perkiraan Kingston Jiang. Bila dihitung ini hampir 3 bulan. Gadis ini, bagaimana dia bisa menyembunyikan hal sebesar itu darinya? Kingston Jiang tidak repot-repot memesan tiket pesawat dan langsung pergi ke area militer, berencana untuk mengambil pesawat khusus dari area militer ke Jiangzhong. Begitu sampai di area militer, sebelum memasuki gerbang area militer, bayangan muncul. Bayangan berjalan dengan senyum di wajahnya dan berkata, Kingston Jiang, setelah banyak pertemuan dan pemungutan suara, Dewan Kongres telah memutuskan untuk mengangkatmu sebagai Komandan Tentara Api Merah, yang juga menjabat sebagai Komandan Tentara Naga Hitam. Apapun yang ingin kamu lakukan selanjutnya, lakukan saja, kamu harus tahu bisa menimbang sendiri. Aku mengerti. Kingston Jiang mengangguk. Dengan gelar Komandan Tentara Api Merah, dia akan mampu menegakkan hukum secara nasional. Segera bertindak. Ekspresi Shadow juga menjadi muram. Kali ini sudah lama menjabat putra surgawi. Banyak orang menentangnya, banyak hal yang akan terjadi, kamu jangan menundanya, kamu harus menyelesaikan kekacauan dengan cepat, segera habiskan Tuan Gao. Aku akan sesegera mungkin, kata Kingston Jiang. Apakah kamu akan kembali ke Jiangzhong? Shadow memandang Kingston Jiang lagi. Yah, tiba-tiba harus pulang karena ada sesuatu. Shadow mengingatkan,
bawa pedang pidana. Tanpa pedang pidana, kamu membunuh orang maka, kamu melanggar hukum. Sebagai petugas penegak hukum, kamu tidak boleh melanggar hukum. Bersambung.